siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai uji two-way aneka. Perkenalkan, nama saya Fingkir Amalia Tujuan dari kelas PSTMC 2019. Nah, contoh kasus yang akan saya uji itu, kita akan menguji pengaruh jenis obat A, B, dan C serta gender terhadap tekanan darah pasien puskesmas. Berikut ini adalah data pasien puskesmas. Klik pada variabel field. Nah, pada kolomnya yang pertama kita tulis itu adalah variabel tekanan darah. Terus yang kedua itu ada jenis obat, ketiga jenis kelamin. Kemudian kita mengubah desimalnya menjadi 0. Kemudian value pada jenis obat kita ubah, di mana value pertama itu untuk label obat A. Value kedua labelnya itu obat B. Lalu value ketiga obat C. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk value jenis kelamin kita atur juga, yaitu value pertama itu adalah pria, value kedua adalah wanita. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk membuat data kita menjadi lebih rapi, kita buat ini menjadi center atau posisi data nanti terletak di tengah. Kemudian mixture untuk variabel tekanan darah kita atur menjadi scale, lalu variabel jenis obat kita atur menjadi nominal, dan variabel jenis kelamin juga nominal. Setelah semua data atau variabel terinput di variabel itu, sebelumnya data yang akan kita input itu sudah diletak di Excel ya teman-teman, saya tinggal dikopikan saja. Kita copy data pada Excel, lalu kita pastikan ke data view pada test. Nah, setelah semua data terinput, kita klik menu analyze, pilih general linear model, lalu pilih unvariate. Maka akan muncul kotak dialog unvariate. Lalu untuk variabel tekanan darah, kita pindahkan ke kolom dependent variable. Sedangkan variabel jenis obat itu ke kolom vektor, variabel jenis kelamin juga ke kolom vektor. Setelah itu kita klik OK, maka tampilan output akan muncul. Membaca hasil output yang telah kita dapat. Nah, berikut ini adalah hasil output dari uji two-way ANOVA untuk pengujian pengaruh jenis obat, jenis kelamin terhadap tekanan darah. Nah, untuk tabel pertama ini adalah tabel between subject factor. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa pasien yang mengkonsumsi obat A sebanyak 6 orang, sedangkan pasien yang mengkonsumsi obat B sebanyak 8 orang, dan pasien yang mengkonsumsi obat C sebanyak 6 orang. Lalu, terdapat juga data bahwa terdapat 11 orang pasien pria dan 9 orang pasien wanita. Nah, lalu untuk test of between subject factor ini, terdapat beberapa yang harus kita simpulkan berdasarkan nilai signifikannya. Nah, pada uji two-way ANOVA ini, teman-teman, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka AA diterima dan H0 ditolak, di mana H0-nya itu merupakan tidak adanya hubungan antara variabel yang diuji, sedangkan HA itu terdapat hubungan antara variabel yang diuji.
Nah, langsung saja kita ke yang pertama, itu ada corrected model. Jadi corrected model ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu jenis obat dan jenis kelamin, secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu tekanan darah. Terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,031, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Jadi kita dapat simpulkan bahwa model atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan. Lalu ada menu intercept. Intercept ini menunjukkan nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Artinya, tanpa ada pengaruh variabel independen, variabel dependen juga dapat berubah nilainya. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa nilai signifikansi untuk intercept itu 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa intercept itu signifikan. Nah, lalu ada jenis obat. Nah, terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,06. Sehingga itu kan 0,06 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima atau variabel jenis obat berpengaruh signifikan terhadap variabel tekanan darah. Lalu ada jenis kelamin. Terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,668 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA yang diterima. Jadi kesimpulannya itu variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tekanan darah. Lalu ada jenis obat jenis kelamin. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai signifikansinya itu 0,522, di mana itu lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa H0 diterima atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara jenis obat jenis kelamin terhadap variabel tekanan darah. Nah, sedangkan error itu, jika nilai error modelnya semakin kecil, maka modelnya semakin baik. Lalu di sini ada nilai R-squared. Terlihat bahwa nilai R-squared-nya itu 0,550, di mana itu mendekati 1, berarti korelasi pada data yang kita uji memiliki korelasi yang kuat. Sekianlah hasil pembacaan dari output uji ANOVA yang telah kita lakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah adalah variabel jenis obat, sedangkan variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah pasien yang telah kita uji. Sekian hasil dari uji tool ANOVA. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.